Saya di Indonesia, itu yang saya ambil pelajaran, kita orang Indonesia selalu harus dunia, tidak ada akhirat sendiri. Dunia dan mau kaya di dunia kaya, selamat di dunia selamat. Jadi dunia itu harus dibawa. Kalau udah bahasanya akhirat, pasti orang bertanya, terus dunia kita gimana? Makanya begitu saya membaca sukses dunia akhirat, wah ini Indonesia ini. Bahkan hampir setiap ibadah kita pasti yang dikejar dunia. Saya sudah dakwah sebelum di Indonesia, di mana-mana, tapi baru pertama kali pas saya di Indonesia diminta amalan, gimana supaya dapat amalan mudah kerja, dapat amalan mudah urusan, dapat amalan lancar rezeki, dapat amalan. Jadi ujung-ujungnya semua untuk urus dunia. Makanya saya buatkan satu buku, habis saya sudah fahami dan belajari karakter orang Indonesia. Orang Indonesia dah mau yang ribet-ribet, mau yang mudah, yang enak dan masuk surga. Betul? Makanya saya buatkan satu buku, 20 amalan mudah tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau benar-benar ingin Anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam? 5. Salat berapa waktu? 5 atau 4? Yakin 5. Soalnya benar tak salat subuh. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, ya Allah kenapa saya diuji? Faham enggak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian, dia berkata, ya Allah kenapa saya lulus ujian? Tak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung. Berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah. Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin Anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh.
tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikahnya baik. Hakikahnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita. Saya kasih contoh melalui cerita. Saya buatkan satu cerita ingin memberikan pesan kepada orang muslim, orang beriman, betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir. Ada seorang berdoa, dan saya yakin anda semua berdoa. Setiap berkesempatan, setiap salat, setiap sujud atau tahajud, duha, pasti anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat yang belum terkabul, belum tercapai. Bertemu orang salih, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan. Semoga lancar urusan saya. Semoga dapat jodoh. Semoga insya-Allah dapat keturunan. Semoga hasil dan rezeki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik. Karena ada pesan hikmah yang kita bisa ambil. Orang ini berdoa tapi tidak melebihi selain doa meminta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya, tidak ada yang lain. Setiap salat, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tahajud, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, tidak ada yang lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji. Selama dia berhaji, selama dia tawaf 7 kali, itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah sa'i, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tidak ada yang lain. Ketika satu malam dia sudah di tengah air, berjalan malam hari santai-santai di kampung sambil membayangkan jodohnya, menghayal bagaimana cantiknya. Pas di dalam perjalanan dikejar anjing. Dia lari. Dan justru anjing semakin lari semakin dikejar. Makanya kalau ketemu anjing jangan lari. Akhirnya anjing berhasil gigit kakinya, berdarah. Datang mobil ambulan dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia merasa menghadapi ujian dan dia berkata, ya Allah, selama ini saya berdoa minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing?
Dia belum tahu ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah. Sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan dibawa ke rumah sakit dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya jadi jodohnya. Ada hikmah enggak digigit anjing? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menyediakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuman kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk. Allah sudah kabul. Kata Allah, aku sudah kasih. Tapi tunggu. Seperti ini orang. Doanya terus. Ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara, berbagai macam cara. Bisa sakit, tiba-tiba sakit, bisa apa saja alasannya. Di antaranya, tentara Allah yang ada di bumi. Semua yang bernyawa makhluk Allah. Batu dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya anjing. Allah perintahkan, gigit si fulan, biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalanin tugas. Memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan, tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jamaah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Walaupun digigit, mau enggak digigit anjing dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapa yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jamaah, usia sudah mungkin 80-an, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid, ahli masjid. Saya berdialog, bertahun-tahun Masya Allah, kerjaannya hanya lap-lap masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu enggak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang insya-Allah Pak, kalau soal haji, soal umrah itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah.
Belum tentu saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti Bapak akan berhaji. Tiba-tiba saya menerima telefon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan, saya terima telefon menyampaikan bapaknya kecelakaan. Kok gimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid, pulang malam hari, nampaknya ada mobil, pas ayahnya lagi seberang jalan, ada mobil tidak memperhatikan, kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuman perlu dirawat di rumah sakit sedikit, sebentar. Saya ke sana, pergi. Rumah sakitnya di mana? Dikasih tahu alamatnya. Saya datang kunjung silaturahim. Pas beliau bertemu dengan saya, nangis dan pingin peluk saya. Dan terus saya tanya gimana? Kata beliau, ada cerita yang istimewa terjadi sama saya. Ternyata orang yang menabrak beliau, orang yang kaya. Habis itu, orang yang kaya minta maaf sama si bapak ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau tambah nangis. Orang kaya bingung, ya kenapa sih setiap mohon maaf, malah nangis dia. Ditanya, kenapa Pak nangis? Sakit? Tidak, karena bapak dari tadi bilang Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Tertutup hati orang yang kaya, yang dia sediakan biaya haji dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa menolong atau merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. InsyaAllah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru. Ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Dan Allah ingatkan, kalau manusia, Allah tidak sulit menjadikan manusia semuanya kaya. Kalau sekarang saya bertanya, mau enggak semuanya jadi orang kaya? Pasti mau, siapa yang tidak mau? Coba bayangkan, kira-kira sulitlah bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya? Sulit tidak? Tapi pertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita enggak kalau kita semuanya kaya? Bisa berjalan lancar? Masa enggak? Semuanya kaya raya. Gimana kehidupan kita sehari-hari? Berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya. Kalau semuanya kaya, memang sulit menjalani kehidupan. Contoh, cari supir. Siapa yang mau supirin kita? Sama-sama kaya. Datang minta tolong sama teman. Boleh enggak ini cariin supir? Aku aja lagi cari supir, dah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan? Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masing-masing punya pabrik, tapi tidak ada yang bekerja?
Sulit enggak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya, kalau semuanya di bumi miskin, susah. Kira-kira gimana hidup kita? Ya susah juga. Tidak bisa lancar hidup di dunia. Setiap ada orang datang minta tolong, Pak, apalagi saya, Pak? Saya aja susah. Tapi makanya ada hikmah. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin, miskin juga menutupi kebutuhan yang kaya. Saling mengisi. Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan. Hidup kita berjalan. Tapi coba bayangkan, kalau semua orang kaya tidak mau membantu orang miskin. Dan semua orang miskin sombong, tidak mau melayani orang kaya. Gimana kehidupan kita? Susah. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya.